Bang Sunan, KBRI mungkin boleh ceritakan kedatangan hari ini ke Polres Jakarta Selatan terkait laporan apa yang kasus ini? Ya, jadi hari ini kita resmi datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diambil keterangannya ya. Jadi berita acara interview itu terkait dengan laporan kami kemarin peristiwa tanggal 12 Agustus 2025 kemarin. Tadi berarti kurang lebih ada sekitar 25 pertanyaan ya. Seputar apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui, dan apa yang dia alami. Jadi di seputar itu saja. Mungkin selain tadi ditanyakan di dalam, apa aja sih Bang yang dibawa hari ini untuk menangkapi BAP? Oh ya, hari ini yang kita bawa adalah surat keterangan dari rumah sakit ya. Dari rumah sakit untuk saya dan untuk Bagi juga. Karena kalau kemarin pada saat saya diambil berita acara keterangannya itu DAI, saya sudah melampirkan video utuh ya, semenjak awal tuh siapa sih yang memancing keributan, lalu sampai di akhir kejadiannya kami sudah serahkan secara resmi dan sudah disita sebagai alat bukti. Ini kan bisa bilang dari pihak Abang beserta dengan berarti kan sudah dipanggil ya Bang untuk pemeriksaan BAP. Mungkin sempat mendengar juga nggak sih dari pihak sana yang dilaporkan sudah menjalani BAP atau belum? Nggak ada info, kita juga nggak cari tahu. Artinya karena memang dari awal ini keputusan kami untuk melaporkan ya memang apa adanya dan apa yang kita alami. Dan kalau lagi-lagi pihak mereka bilang kan saya sudah bikin surat, kenapa dilaporkan? Nah, saya tanya balik, mereka kan juga advokat ya. Yang kita laporkan ini semua nggak ada orang sipil. Yang kami laporkan advokat juga. Artinya mereka paham hukum. Bahwa surat pernyataan dengan surat perdamaian itu berbeda. Kalau memang kemarin ada perdamaian antara saya dan pihak terkait ya, pihak mereka ada perdamaian, tentunya tidak mungkin ada laporan polisi. Ya, perlu ditegaskan. Jadi surat pernyataan permohonan maaf itu hanya meneruskan dari apa yang dia sampaikan setelah kami juga melakukan pemukulan terhadap saya. Karena video alat buktinya pun kami sampaikan pihak kepolisian setelah si terlapor melakukan pemukulan terhadap saya, dia langsung merespon maaf saya tidak sengaja. Artinya surat itu terbit bukan karena paksaan, tapi memang karena dia mengakui dari awal maaf saya tidak sengaja. Lagi pula kalau dia bangun opini dipaksa, yang maksa siapa? Karena di situ kan jelas orang ada security gedung banyak dan dia tuh diamankan. Orang yang kami laporkan ini diamankan oleh pihak security. Jadi sudah saya pastikan tidak ada itu yang namanya dipaksa atau dikeroyok gitu. Nah, lagi-lagi yang saya agak lucu ya, laporan itu dibilang saya mukul 3 kali. Itu di laporan mereka, dan pada saat mereka menyampaikan jumpa pers, mereka bilang Sunan Kalijaga pukul dia 3 kali. Sekarang coba bayangkan bagaimana kalau saya pukul 3 kali. Sekali saja saya pastikan dia jatuh atau paling tidak minimal kacamatanya pasti rusak. Entah bengkok, entah pecah kacanya, atau pastilah ada dampaknya kalau memang saya melakukan pemukulan sampai 3 kali. Nah, ini hal-hal yang perlu kami luruskan, bahwa silahkan kalian juga punya hak untuk melaporkan, tapi juga tolong ya segala sesuatunya itu sesuai dengan fakta yang terjadi. Jangan dilebihin, jangan dikurangin. Saya juga nggak minta dikurangin kok, tapi juga jangan dilebihin. Karena kalau dilebihin nanti kan ya berdampak akan kembali ke pihak mereka, harus membuktikan. Oke, kabar di sini seperti apa sih mungkin saat kejadian itu kan? Ya, tadi kan aku di interview juga ya di BAI oleh penyidik. Jadi ditanyakan dari awal kronologisnya seperti apa. Yang saya lihat dari awal, ketika sebelum dimulainya acara, memang si pengacara
Gereja Gladis ini. Namanya si siapa? Udah resmi kita. Julianus ya. Si Julianus ini awalnya memang dari awal menegur sapa Sunan, tapi dengan ekspresi yang satu buang muka, kedua juga dia salamannya sambil menepak dada, dimana saya rasa itu yang saya lihat ya, mukul dadanya tuh, nepak dadanya tuh terlalu keras gitu, karena kan bunyi tuh di studio, wah gitu kan. Nah seperti orang kayak menantang gitu loh. Seharusnya kan kalau orang salaman kan benar-benar ya apa kabar, seperti dia lakukan dengan rekan-rekan yang lain. Ada adab dan etikanya. Ya, tapi emang ini dari awal kayaknya udah emosi yang tersulut dan tersimpan karena mau live kan. Oke. Setelah dari acara perdebatan-perdebatan yang saya lihat Sunan ini kan memang nyamperin ke Julianus ini untuk bertanya ada apa sih gitu loh, ada masalah sama gue, tapi dengan bahasa yang baik. Nah yang saya lihat juga Pak siapa namanya yang pakai batik pada saat itu, Pak Batubara ya, Pak Batubara mungkin dia juga udah emosi, dia mungkin jaga-jaga nih, mungkin ya, dia takut mungkin Sunan mukul duluan atau seperti apa, malah dia yang mau mukul Sunan, dia malah pergerakannya udah begini kan. Di CCTV juga ada, Nah, di video juga. di video juga ada, di video di CCTV ada, dia yang udah gini Sunan menghindar. Nah tiba-tiba terjadi kericuan mungkin berapa menit, adalah pukulan yang nyasar tuh gitu kan ke rahangnya Sunan. Disitulah timbul kericuhan sampai dorong-dorongan, dan sampai posisi saya kan memang nggak di tengah ya, posisi saya ada di pinggir, karena ada dorong dari tengah ke posisi saya, sampailah akhirnya ada yang nginjak jempol saya. Nah saya pada saat itu kan fokusnya ke Sunan aja, sampailah akhirnya saya ikut ngejar Sunan juga ya kan, sambil saya nge-live pada saat itu, live TikTok. Tahu-taunya oh nggak berasa ya, kok jempol saya panas banget, kok basah, licin gitu. Ternyata foto udah berdarah, dan itu juga ada videonya kan, darahnya juga selama 2 jam ngocor terus. Sampai ada Ayu Aulia juga itu apa bersihin luka saya, udah kasih Revanol masih juga berdarah, sampai sepatu saya juga sekarang darahnya juga masih belum saya lap, saya simpan buat jadi barang bukti gitu loh ya kan. Dan pada saat itu juga kondisinya juga itu saya melihat sendiri, dia juga membuat surat pernyataan untuk minta maaf. Jadi yang saya lihat juga dia tidak ada memar. Jadi kalau dia bilang Sunan mukul, saya juga bingung. Kalau Sunan kan jago bela diri ya, apalagi dipukul Sunan dengan kondisi body yang kayak gitu, ya udah pasti ada memar atau berdarah atau kacamatanya rontok, atau mungkin dia juga pada saat itu cepet-cepet visum, malah dia yang cepet laporin kita. Kalau kok ini lucu, kita yang udah laporin duluan dia ikut-ikutan laporin. Ya mungkin itu hak dia lah untuk bargaining aja mungkin, ya nggak apa-apa. Sekarang kan kita sama-sama advokat, kita sama-sama siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Kita juga punya bukti-bukti, dia juga silakan keluarkan bukti-bukti. Ya sudah, biar nanti penyidik ya kan yang akan memprosesnya seperti apa, kita tunggu aja gitu. Di mana kebenaran yang sebenarnya terjadi. Bang Saat Sunan ini sudah apa? berapa saksi Pak? Sudah 2. Total yang akan dibawa. 2 aja sih cukup ya. 2 lah, cukup 2. Karena kan memang yang pada saat itu saksi itu apa sih? Melihat, mendengar, menyaksikan, dan mengalami peristiwa itu. Udah cukup. Jadi ada Mbak Emma Waroka sama Mbak Berbi Malasari. Bang, nanti bisa jelaskan surat pernyataan itu dia bikin sendiri, bukan karena paksa. Ya gini loh, kalau memang dia dari awal tidak menyatakan maaf saya nggak sengaja, nah, boleh dia bilang saya maksa katanya, walaupun kan harus dibuktikan. Nah udah jelas setelah dia melakukan pemukulan terhadap saya, terekam jelas di video yang kami sudah serahkan, dia menyatakan maaf tidak sengaja. Ya. Nah, Ada pernyataan dulu. dan pernyataan itu terlebih dahulu setelah memukul saya, sehingga dia menuangkannya dalam surat. Ya. Karena saya bilang, Anda enak aja ya habis pukul saya terus minta maaf selesai. Nggak mau, saya bilang. Saya nggak mau pernyataan tertulis. Gitu. Lagi pula kalau dibilang dipaksa, masa iya sih seorang Sunan bisa maksa di studio orang, banyak security, disaksikan banyak orang, kan udah hal yang nggak mungkin. Apalagi dia kan advokat, apapun yang terjadi, Iya. dia kan dia juga punya bargaining dong kalau dia merasa tidak salah. Kalau merasa nggak salah, Iya. mohon maaf, saya jangan diintimidasi. Iya, Kalau dia saya bisa jadi dia, bargaining saya kan gitu. nyatakan itu di Iya. tengah-tengah keramaian. Oh, Mohon maaf Bang nggak Sunan, bisa, iya. saya advokat juga, saya Iya, nggak mau betul. disuruh bikin pernyataan. Iya. Itu kalau dibilang disuruh. Betul. Karena apa? Saya nggak melakukan. Selesai. Dan pernyataan dia pada saat di studio kan
dia menyatakan bahwa dia memang tidak diundang, tapi dia undangan dari Dokter Andreas. Diajak oleh Dokter Andreas, dan pada saat itu terlihat juga di CCTV Dokter Andreas juga cepat-cepat pada saat kejadian kericuan cepat-cepat ngambil handphone dari dia. Kita nggak tahu apa yang terjadi kan, dia langsung apa isi handphone tersebut, apa urgensinya sehingga pada saat Sampai si ketakutan pelaku gitu. itu diamankan oleh security, handphonenya ya, langsung diambil. si Dokter Andreas ini kami ketahui, kami Iya. lihat mendekati lalu meminta HP Iya. dari si terlapor, dan si terlapor menyerahkan kepada Iya. Dokter Andreas, sehingga Dokter Andreas sedang kami lihat bergegas meninggalkan TKP. Langsung pergi, dan dia juga kan tidak bilang bahwa dia itu pengacara Ya. gitu loh. Jadi dia juga berakting seolah dia orang biasa. Kita juga baru tahu dia seorang advokat ketika di jalan ya. Betul. Sunan ditelepon sama Dokter Samira. Bang Sunan, ada klarifikasi juga dari Dokter Andreas dan terlapor Ya. kalau katanya HP itu tuh HP-nya Bang Julianus katanya, makanya diambil katanya seperti itu. Ya kita sih nggak tahu handphone Kita nggak siapa. tahu, nanti buktikan aja di proses penyidikan. Iya, kita sih nggak Kalau tahu. kami kan sudah serahkan alat buktinya. Sekarang logikanya Iya. kita ngomong hukum itu ada logika. Mereka bilang HP-nya Julianus. Iya. Kok bisa ada di kantongnya si Iya. pelaku pemukulan saya? Iya kan? Jangan. Sementara si pelaku pemukulan tidak pernah mengaku ya di hadapan media bahwa dia datang diajak oleh Julianus. Iya. Dia selalu menyatakan saya datang diajak Dokter Dokter Andreas. Andreas dari Itu awal. loh ya. Jadi udahlah, nggak usah. Banyak Saya ini kan berdrama. udah belasan tahun jadi pengacara bidang hukum pidana. Ya, jadi jangan membuat alibi-alibi. Ya, Buktiin drama. aja lah. Nanti buktiin aja di sini. Ya, apa sih isinya? Apakah ada percakapan? Apa ada suruhan? Apa? Kan kita nggak tahu. Iya. Lagi pula apa urgensinya? Iya. Kenapa nggak Julianus yang datang? Iya. Kalau memang betul HP-nya Julianus, kenapa nggak Julianus yang Yang menghampiri si Kenapa harus Dokter Andreas? siapa si Nov ini gitu, Iya. si pelaku? Iya. Ya kan? Iya. Jadi udah jangan main alibi sama kita. Betul. Apalagi dia juga kan ngatain saya nenek-nenek, itu juga sudah saya laporkan gitu. Itu ada permintaan maaf juga pas diwawancara. Iya. Nah, ini kan artinya apa? Ini modusnya Dia sudah sama. mengakui kan, berarti. Orangnya suka setelah melakukan Iya. sesuatu ya yang tidak pantas. Yes. Ya, seperti kayak pemukulan terhadap saya, dia langsung minta maaf. Sama Bu Barbie dia sengaja Iya. ya menyatakan Barbie ini nenek. Setelah Bu Barbie bereaksi melaporkan, dia minta maaf. Iya. Ya berarti kan kita masyarakat juga nggak bodoh lah. Iya, berarti kan dia yang berdrama. polanya seperti itu. Polanya berarti. begitu. Polanya Tidak seperti bertanggung jawab kan. Membuka peluang untuk berdamai, Bang. Enggak Kita sih. tidak kejar kata maaf loh ya. Enggak, kita nggak Mbak Emma Waroka juga kemarin melaporkan tidak mengejar permohonan maaf. Iya. Yang kami kejar karena kami sadar kami berhadapan dengan sesama rekan advokat. Iya, karena kita sama-sama advokat. Yang kami kejar adalah pembuktian. Iya, Ya, betul. dia menyatakan Barbie Kumalasari nenek, dia menyatakan Emma Waroka nenek. Dia harus dan mampu membuktikan bahwa Barbie Kumalasari Emma Waroka adalah seorang nenek yang Nenek. punya cucu. Iya. Jadi itu yang kami kejar. Bukan dengan permohonan maaf. Dengan permohonan maaf dia yang bilang ya itu karena saya ngelihat apa sih ya kalau nggak salah ya Lebih ini tua. pernyataan dia. Saya cuma ngelihat karena Barbie lebih tua ya saya pikir nenek-nenek. Itu kan udah seorang advokat loh, Bang Hotman Paris Advokat. aja sama aku ngargain aku, mana pernah aku Bang Hotman dikatain. Paris pernah panggil lo? Nggak nenek ada, nggak pernah. Bercanda juga nggak Bercanda pernah? nggak pernah. Bahkan aku bilang waktu di Singapura sama Bang Hotman Paris, aku bikin konten, wah ada gelandangan tuh. Malahan Bang Hotman Paris itu aja nggak marah, karena kan kita bercanda. Tapi kalau ini kan pernyataan dia jelas, dia bikin laporan di Polda, ya kan malah dia hadapan menyerang media. kita balik. Malah dia bilang saya juga nggak terima itu siapa itu nenek Barbie Kumalasari. Jadi yang kita kejar bukan permohonan maaf dalam laporan kami. Tapi Yang kita pembuktian kejar adalah dia. Pembuktian dia. Biar Dia masyarakat harus juga buktikan. tahu, iya. Dia harus buktikan. Ini merusak rekan kerja kita, kan sesama advokat nggak boleh saling menghina dong. Ya. Kan udah tahu ada etika-etikanya. Mungkin kalau dia orang biasa kita maafkan, karena dia seorang advokat kita nggak akan maafkan. Ini udah penghinaan sesama rekan profesi. Oke, udah? Oke. Oke, makasih Bang. Terima kasih. Bang. Bang menanggapi ini